Mereka kemari, Sum. Mereka tahu kalau kita punya tuyul. Aduh, Kang. Terus kita mesti gimana dong? Ayo. Sum. Hentikan. Hentikan. Tahan dulu. Jangan main hakim sendiri kalian ya. Kalian bisa ditangkap dan masuk penjara. Biar saya bicara dulu dengan Samin dan mendengarkan pengakuannya. Samin, buka pintunya. Buka pintunya, Samin. Di sini Pak Lurah. Kalau kamu tidak keluar rumah, orang-orang di sini akan membakar rumah kamu. Apa kamu juga mau terbakar di dalam rumah kamu? Samin, saya akan hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar, mereka semua akan masuk ke rumah kamu. Bu. 1, 2. Aduh, Bu. Perut Yanti lapar. Sabar ya, Yanti. Nasinya belum matang. Dari tadi kok nasinya nggak matang-matang, Bu. Yanti nggak kuat lagi, Bu. Dari kemarin sore Yanti belum makan. Iya, Ibu tahu. Gini deh. Kamu mendingan main dulu keluar. Nanti kalau nasinya udah matang, Ibu panggil, ya? Yaudah. Yuk. Kang, Yanti kasihan, Kang. Dia udah dari kemarin sore belum makan, dia kelaparan, Kang. Kita udah nggak ada beras, Kang. Kang Samin. Akang dengerin nggak sih saya ngomong? Ya denger, Sum. Tapi mau gimana lagi? Aku nggak punya uang, Sum. Kan tadi aku udah bilang, kamu ngutang aja dulu ke warung. Akang tuh gimana sih? Warung mana lagi yang mau kita ngasih kita utang? Semua warung di kampung ini udah saya utangin dan satu pun belum kita bayar, Kang. Akang kan kepala keluarga. Udah punya Yanti, udah punya anak. Masa Akang nggak ada usahanya untuk nyari uang? Oh, usaha apa lagi, Sum? Aku udah coba kesana kemari tapi nggak dapet juga. Pusing aku, pusing. Ya pokoknya usaha, Kang. Lakuin apa kek, gimana kek. Kang, Akang mau kemana? Tadi kamu bilang aku harus usaha. Sekarang aku mau pergi untuk usaha. Aduh, Kang, Yanti. ya Allah. Ya Allah, kenapa ini, Nak? Ayang. Sabar sayang ya. Sabar. Kang, Yanti! Yanti kena air panas, Kang. Ngeri, Pak. Akang lakuin sesuatu dong, jangan diem aja. Aduh, apa, Sum? Apa? Ya, panggil mantri, cepetan. Udah cepat, Kang.
kuat lagi, Bu. Sabar ya nak ya, sebentar lagi Pak Mantri datang. Yanti gak kuat, Bu. Ya, ini kan udah dikipasin. Nah, itu udah datang nak. Pak, kena air panas nih Pak. Sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja. Nanti di sana dia akan mendapat perawatan yang lebih baik. Ayo, tunggu apa? Lebih cepat, lebih baik. Tapi Pak Mantri, bayarnya gimana Pak? Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting anak itu selamat. Iya, saya tahu Pak, tapi kami nggak tahu gimana caranya harus bayar. Untuk makan aja, kami nggak cukup Pak. Betul Pak. Tapi jalan itu satu-satunya. Ayo cepat. Kalau didiamkan anak ini akan tambah menderita. Ayo cepat. Sabar ya nak ya. Pak, tolong segera ditebus obatnya supaya anak Bapak segera sembuh. Iya, iya. Kang, cepet tebus obatnya. Aduh, pakai duit dari mana, Sum? Akang gimana sih? Ya usaha dong cari uangnya. Udah cepetan, cepetan. Cepet. Utang. Bayar pakai apa kamu? Daun jati. Pak Jono, tolonglah Pak. Anak saya sedang sakit Pak. Saya perlu uang Pak. Anakmu itu anakmu, bukan anakku. Kenapa aku yang mesti repot? Pakai ngutang segala. Saya perlu uang Pak. Aku nggak perlu duit. Pergi sana. Pak Jono, tolonglah Pak. Allah. Sabar ya sayang ya. Ntar lagi Bapak datang bawa obat, ya. Iya, ntar lagi Bapak datang. Bobo ya sayang. Kang, obatnya mana? Aku nggak dapat uang, Sum. Kamu tuh gimana sih? Masa uang segitu aja kamu nggak dapet? Aku udah berusaha kemana-mana, Sum. Tapi nggak ada seorang pun yang mau pinjamin kita uang. Terang aja kamu pengangguran. Pantesan nggak ada orang yang mau percaya sama kamu. Kamu lihat, Kang. Yanti tuh kasihan. Kamu tega banget ya. Dia tuh menderita, tau gak sih? Aku harus bagaimana, Sum? Harus bagaimana? Kamu usaha dong. Masa kamu nanya sama aku? Cari uang sekarang juga. Cari! Usman, tolonglah. Aku sudah pinjam ke sana kemari, tapi nggak ada yang mau kasih pinjaman. Cuma kamu harapanku. Bukannya aku nggak mau nolongin kamu, Min. Tapi keadaanku sama aja sama kamu. Apa aku harus nyolong ya? Wah, jangan. Jangan jadi maling. Ya habis gimana dong? Atau gini saja, Min. Gimana kalau kita datang ke tempat dukun pesugihan? Dukun pesugihan? Iya. Nanti kamu di sana minta supaya dukun memberi kamu pesugihan. Pesugihan gimana sih? Pesugihan itu bisa bikin kamu kaya. Nanti kamu dikasih tuyul. Tuyul? Iya. Tuyul. Itu pun kalau kamu mau. Aku mau, Man. Aku mau. Aku udah capek dengan keadaan begini. Yang penting aku dapat uang. Ayo kita ke sana yuk. Oke. Yuk. Nah, ini rumahnya. Lihat, lihat.
Permisi. Permisi. Masuk. Kamu tinggal pilih. Babi ngepet atau mau punya tuyul. Enaknya yang mana, Mbah? Kalau babi ngepet, kamu harus mengorbankan tumbal setiap tahun. Bisa dari keluarga kamu, bisa juga orang lain. Kalau tuyul, Mbah? Kalau tuyul, gak usah pakai tumbal. Tapi kamu harus bayar pakai uang tunai. Kenapa bengong? Saya bingung, Mbah. Bingung kenapa? Saya sih pengennya piara tuyul, Mbah, tapi nggak punya uang. Sudahlah. Aku akan memberikan kamu tuyul secara gratis. Tapi tetap ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Kamu harus puasa 3 hari 3 malam. Gak boleh makan. Gak boleh minum. Juga gak boleh berbicara. Kamu harus terus diam di tempat yang akan aku siapkan nanti. Kamu tidak boleh kemana-mana. Apapun yang terjadi. Sanggup, Mbah, sanggup. Saya sanggup. Baik, sekarang kita boleh mulai. Ya, Mbah, ya. Panas, Bu. Yanti nggak kuat. Sabar ya sayang ya, sebentar lagi bapakmu datang. Tapi kapan, Bu? Dari kemarin, Bapak nggak pulang-pulang. Sebentar lagi ya sayang ya. Berikan aku hidayahmu.
Begini Mbak, kami pihak manajemen rumah sakit sudah memutuskan bahwa kami sudah tidak bisa lagi merawat anak Mbak, kecuali Mbak melunasi tagihannya. Permisi, terima kasih. Mbak, Mbak. Mbak, Mbak, saya mohon Mbak bantu saya, anak saya masih sakit. Maaf Bu, saya hanya menjalankan peraturan. Baguslah. Sekarang kamu sudah lulus ujian dan bisa mendapatkan tuyul yang kamu harapkan. Tapi ingat, ada beberapa syarat agar tuyul itu tetap melakukan apa yang kamu inginkan. Syaratnya apa, Mbah? Yang pertama, dia ini pemalas. Kemana-mana harus digendong. Kedua, dia sangat manja dan kolokan. Apapun yang dia ingini harus dituruti. Ketiga, dia akan selalu minta netek sama istrimu. Dan yang keempat, dia ini tidak bisa mendapatkan uang atau mengambil uang sekaligus, melainkan sedikit-sedikit. Sekalipun kamu nanti sudah kaya, kamu tidak boleh boros. Harus tetap hidup irit. Ya, Mbah. Kalau kamu boros, tuyul itu akan marah dan tidak mau lagi kamu suruh. Paham? Paham, Mbah. Saya paham. Baik. Sekarang kamu boleh pulang. Jangan usil dong, Juli. Samin kenapa ya? Kok ngomong sendiri sambil goyang-goyang? Gila kali tuh. Gara-gara anaknya sakit nggak sembuh-sembuh tuh. Kang Samin? Udah tau anak sakit bukannya pulang. Sekalian aja Kang nggak usah pulang. Datang-datang kok dimarahin sih? Aku kan pergi untuk usaha, Sum. Terus hasilnya mana coba? Ada, Sum. Yuk masuk dulu. Ada sesuatu yang harus kusampaikan. Apa? Tuyul? Sum, hanya ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang. Aku bosan hidup miskin. Bosan. Tapi Kang, cara Akang tuh salah besar. Sum, kamu ini ngomong apa sih? Cara yang salah aja kita susah ngedapetinya. Susah setengah mati, apalagi cara yang benar. Sudahlah, Sum, sudahlah. Kita akan jadi orang kaya, kita tidak akan jadi hinaan orang lagi. Asal kamu mau kerjasama untuk mencapai tujuan itu. Kerjasama gimana maksud Akang? Begini, Sum. Tuyul ini nanti akan setiap hari minta disusuin sama kamu. Jadi kamu harus rela untuk nyusuin dia. Supaya dia mau kita suruh. Nyusuin tuyul? Akang udah gila apa ya? Sudahlah, turuti saja perintahku. Apa kamu mau miskin seumur umur, ha? Miskin seumur hidup kamu. Lihat penderitaan Nayanti tuh. Apa kamu nggak pengen anak kita itu hidup normal dan bahagia seperti anak-anak yang lain? Hah? Kamu nggak pengen?
lumayan ya, Pak. Bener, Bu. Hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Tapi, Bu, si Darsono belum bayar juga ya? Itulah, Bu. Kalau Ibu memberikan pinjaman dengan sembarangan. Lain kali, Ibu, kalau ngasih pinjaman, lihat-lihat dulu dan pilih-pilih. Besok, Ibu ke rumahnya ya. Untuk tagih, jangan sampai nggak dapat. Dan kalau sampai dia tidak mau bayar, saya akan sita semua barangnya. Jangan sekejam itu, Pak. Kasihan. Ibu, kalau kita selalu kasihan sama orang, kita bisa jatuh miskin, Bu. Jatuh miskin. Ibu mau kita jatuh miskin? Hah? Menceng, sekarang kamu masuk ke rumah si Jono. Kuras uangnya sampai habis. Biar dia jatuh miskin. Biar dia tahu bagaimana jadi orang miskin. Ya? Tapi bos, aku nggak bisa ngambil duitnya sekaligus bos. Paling bisa separuhnya bos. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat banyak. Hah? Kalau kamu bisa ngambil banyak, aku belikan kamu makanan yang enak-enak. Ya? Ambil. Iya bos. Ayo. Wah, pasti di situ dia naruh uangnya. Mana dia? Wah, kamu udah datang. Hebat juga kamu. Sini aku yang bawa, sini. Sini. Ayo, sekarang kita pulang. Nanti keburu ketahuan orang. Yuk. Uangku, Som. Kita akan jadi orang kaya, Som. Kita kaya, Som. Kita kaya. Uangku hilang. Aduh, uangku hilang. Bu, bangun. Ada apa sih, Pak? Kita kecurian, Bu. Uang? Hah? Uang kan ada di dalam lemari. Kok bisa hilang? Ibu bisa lihat nih, lemari kita sudah dibongkar orang, Bu. Dan duitnya sudah diambil orang. Aduh, ya ampun. Jangan-jangan Ibu ya yang buka lemari ini ya? Aku? Mana mungkin aku bisa membuka lemari itu? Kan kuncinya sama Bapak. Kok bisa, Bu ya? Jangan-jangan tuyul yang mengambil uang kita, Pak.
Apa mungkin tuyul bisa buka lemari kita, Bu? Ya mungkin saja, namanya juga setan. Apapun bisa dia lakukan. Kalau yang ngambil itu maling, buktinya rumah kita nggak ada yang rusak. Pasti itu tuyul, Pak. Uangnya juga nggak diambil semua. Aduh Kang, belanjaannya banyak banget. Kita akan hidup baru sekarang. Kita jadi orang kaya, Som. Nggak kayak dulu. Yanti gimana? Alhamdulillah, dia udah sembuh sekarang. Tuh, lagi pada main sama temen-temennya. Dia juga banyak aku belikan oleh-oleh nih. Semuanya untuk Yanti. Ayo. Heran, si Samin kan nganggur. Tapi kok banyak duit ya? Tadi pagi aja dia aku lihat habis borong perabotan. Iya, kok bisa ya orang nganggur banyak duit? Berikan aku hidayahmu. Klenteng. Sini. Jangan lari-lari terus kamu, ha? Udah waktunya kerja sekarang. Ayo. Tapi bos kan udah kaya, bos. Aduh, ini belum seberapa kaya, Klenceng. Aku pengen jadi orang paling kaya di kampung ini. Sekarang kita harus menguras hartanya Pak Wira, orang kaya di kampung ini. Ayo. Tapi bos, aku pengen nyusu dulu, bos. Apa? Nyusu? Nggak sekarang. Ntar aja kalau udah dapet duit. Ya, nanti saja ya. Yuk, kita pergi yuk. Sini. Hai cantik, kok sendiri aja? Papa. Kamar kita kok berantakan? Iya ya, siapa yang masuk ya Pak? Padahal waktu kita tadi pergi, semuanya pintu sudah saya kunci Pak. Astagfirullahaladzim. Hah? Ya Allah,
Ke sana larinya, Pak. Tolong, Pak. Ayo. Tangkap, Pak ya. Wah. Mana? Ini aku nggak ada nih. Gawat. Wah, kita harus cari sampai ketemu tuh. Oh iya, ayo Kita cari ke sono. Ayo. Halo bos. Kelenceng, kenapa kamu bisa dikejar-kejar orang? Anu bos, tadi aku ketemu cewek di rumah itu. Terus aku jadi lupa tugas bos. Uangnya mana? Aku udah berhasil dapet duitnya bos, tapi aku nggak berhasil bawa duitnya karena keburu ketahuan sama orang bos. Payah kamu. Nggak bisa diandalkan kamu. Gampang bos, tenang. Besok aku balik lagi. Udah. Ayo kita pulang. Nanti kita bisa ketangkep. Ayo. Ayo. Kelenceng. Akhir-akhir ini, kampung kita menjadi tidak aman. Banyak warga yang kehilangan uang diduga dicuri oleh tuyul. Saya juga tidak habis pikir bagaimana kejadian ini bisa terjadi di kampung kita. Dan kejadian ini menimpa kediaman Pak Wira, persisnya tadi malam. Dan tuyul itu muncul dan dipergoki oleh banyak warga. Pak Lurah, menurut saya orang yang memelihara tuyul itu berada di kampung sini juga. Kamu bisa memperjelas maksud kamu? Begini Pak Lurah, di kampung kita ini ada orang yang mendadak kaya, padahal dia tidak bekerja. Kita patut curiga Pak Lurah. Maksud kamu siapa? Siapa lagi kalau bukan si Samin? Dulunya itu, dia itu melarat. Terus dia kaya raya, padahal dia tidak bekerja. Dari mana uangnya kalau tidak dari tuyul? Betul? Betul Pak Lurah. Si Samin patut kita curigai. Dia lebih suka keluar malam hari ketimbang siang hari Pak Lurah. Dan kalau keluar rumah, tangannya selalu di belakang. Seperti ini nih Pak. Oh. Nah Pak Lurah, orang kayak begitu itu udah pasti miara tuyul, ya kan? Betul. Tapi Pak, bagaimana kalau kita selidiki dulu Pak? Ya, saya setuju dengan Sukri. Kita lebih baik mencari kebenarannya. Kalau tidak bisa berakibat fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi saya minta saudara-saudara untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Pak Lurah, bagaimana kalau kita mengundang orang pintar untuk menangkap tuyul itu? Kamu bisa? Bisa Pak Lurah. Saya punya kenalan orang pintar yang bisa menangkap tuyul itu. Saya setuju dengan Sobri Pak. Bagaimana yang lain? Setuju? 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 Ya kan? Setuju. Pak harus. Masya Allah, kamu lagi. Kamu dari dulu kerjanya hanya mengganggu manusia saja. Aduh, panas pak. Aduh, sakit. Saya tidak akan melepaskanmu. Jawab dulu, siapa yang menyuruhmu berbuat tidak baik seperti ini? Ampun, panas. Sebutkan, siapa? Ampun, panas. Atau kamu akan saya rantai seumur-umur dengan cara seperti ini? Hah? Samin pak. Saya bilang juga apa? Pasti dia. Iya Pak Lurah. Pak Lurah, kita harus menangkap si Samin. Ya Pak Lurah. Kita tangkap dan kita hajar aja Pak Lurah. Iya Pak Lurah. Tahan dulu. Jangan. Pak Lurah, orang kayak Samin itu kagak pantas kita kasihanin. Kalau perlu kita bakar aja Pak Lurah.
Pak Lurah. Yuk. Tenang. Ayo. Sum. Kemana sih si tuyul kelenceng itu? Ah, gara-gara kamu juga sih dia minta disusuin, kamu nggak kasih. Pasti dia ngambek gara-gara itu. Ih, siapa suruh dia bengal? Lagian juga jorok. Jorok. Ya itu resiko kita, Sum. Dia udah ngasih kekayaan sama kita. Samin, keluar kamu Samin. Gimana nih, Kang? Apa yang harus kita lakuin sekarang? Aku nggak tahu, Sum. Jangan takut. Mereka tidak akan menyakiti kamu. Kalau kamu mau jujur. Samin, jujur sama saya. Apa benar kamu memelihara tuyul itu? Tidak, Pak Lurah, tidak. Bohong kamu, Samin! Ya, bohong, Pak. Tidak. Samin, kamu jangan bohong sama saya. Tuyul itu sudah tertangkap. Dan sudah mengakui kalau dia yang nyuruh adalah kamu. Pak Ustadz, coba tolong dibuktikan. Allahu Akbar! Hah? Kelenceng? Masya Allah. Benar kan? Ini tuyul kamu? Saya terpaksa, Pak Ustadz. Saya terpaksa. Masya Allah. Samin, kamu telah sesat. Karena ingin mendapatkan uang yang banyak, kamu rela melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Kamu telah sesat. Cepat-cepat kamu bertobat. Bertobat. Tenang. Jangan ada yang main hakim sendiri. Tidak benar itu. Apa yang kalian lakukan? Udah bakar! Siapa yang main hakim sendiri akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Wah, udah bakar! Kalian tidak mendengar kata-kataku ya? Bakar!